物語の結末は俺が決める。変身。Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza di episode Tokusatsu. Jadi sebelumnya ini Ana juga agak bingung ini masukinnya ke Tokusatsu atau bahas-bahas ya. Tapi sepertinya kayaknya Ana bakal masukin ke Tokusatsu aja karena kita bakal bahas sinopsisnya lebih tepatnya di sini ya. Jadi kita bakalan bahas prolognya si Kamen Rider Saber ya, episode prolog, episode zero, episode pilot ya, whatever you call it pokoknya. Jadi prolog ini itu berdurasi 16 menit yang hampir 34 lebihnya ini bisa dibilang recap dari serial Kamen Rider Zero One dari awal banget ya, lebih tepatnya sampai kemarin debutnya Zero Two, dan udah rilis kalau nggak salah itu kemarin deh kalau salah ya. Jadi kalau ada yang nanya, Gan, linknya dong, nontonnya di mana? Silahkan kalian bagi yang udah nonton berbaik hati ngasih link downloadnya atau segala macam ya. Dan pastinya kalian juga pastinya udah enak di sini dengan recap dan recap lagi, banyak sekali episode recap dari si Zero One ini. Jadi Anda nggak akan bahas, jadi kita bakal bahas untuk si porsi Sabernya To di sini ya. Jadi bahas Zero One-nya kalau ada kesinambungannya aja di sini ya. Dan Anda juga nggak akan cuman storytelling doang di sini pastinya. Jadi pastinya bakal Anda ceritakan juga garis besarnya di sini. Terus juga seperti biasa kalau di channel Agan Reza itu Anda mau ngajak kalian diskusi. Jadi pastinya di sini bakalan banyak pendapat subjektif, entah itu dari Anda atau dari kalian juga. Walau singkat, kita bakal ulik sampai mampus pokoknya ya. Jadi ini porsi Sabernya dikit, tapi kita bakal ulik terus si Kamen Rider Saber ini sebelum tayang, oke? Jadi di sini penulis cerita dari si Kamen Rider Saber, penulis utamanya adalah si Takuro Fukuda ya, penulis utamanya. Di sini dia itu pernah nulis serial Kamen Rider Ghost tahun 2015 ya. Jadi banyak yang skeptis juga di sini. Waduh, bakal ampas juga nih Saber nih ya. Belum tentu ya. Jadi jangan skeptis dulu, dan juga mungkin kenapa dia yang dipilih ini mungkin dari segi pandangannya ya teman-teman ya. Karena kalau kita terawang lagi banyak kesamaannya antara si Kamen Rider Saber dan juga si Kamen Rider Ghost ini ya. Jadi bukan MC yang mati hidup gitu ya. Saya pamit, saya kembali, saya pamit, saya kembali. Enggak teman-teman. Jadi seperti apa ya? Seperti Wonderland dan juga si Ganma World gitu ya. Isekai, dua tema ini gitu ya. Terus juga ada tentang buku-buku tentang makhluk mitologi dan juga makhluk hidup dan kisah fiksi, dan juga dengan kisah-kisah orang bersejarah di Ghost ya, seperti Musashi, Edison, Nobunaga gitu. Jadi dari dua kesamaan ini juga sepertinya sama gitu ya. Jadi dia mungkin yang dipilih ya. Jadi semoga tetap menyuguhkan cerita yang menarik lah si Takuro Fukuda ini. Kita doakan saja teman-teman ya. Dan di sini banyak sekali poin-poin yang pengen Ana sampaikan ke kalian semua. Udah Ana tulis semuanya di skrip ini, bener-bener banyak banget poin-poinnya ya. Jadi bakal banyak pendapat subjektif, banyak prediksi dan lain-lain. Jadi semoga aja bahasannya ini nggak terlalu lama juga ya. Kalau lama ya wes lah. Pokoknya Ana pengen ngomong dan pengen bahas sampai mampus di sini ya. Jadi awal diceritakan dengan Toma yang sedang bermimpi atau melihat memori saat dia masih kecil, yaitu seorang kesatria berpedang yang sedang bertarung melawan monster ya. Jadi nggak usah disumputin lagi, jelas ini adalah Kamen Rider Saber. Dan juga ada seorang gadis kecil yang sedang mengulurkan tangan sambil meneriakkan nama Toma ya. Nama gadisnya itu Luna ya, karena udah disebutkan juga sama si Toma ya. Toma, Luna, seperti itu udah jelas namanya di sini ya. Dan si Luna ini tuh seperti terhisap ke dalam isekai ya, dan berteriak meminta tolong gitu. Apakah dia terhisap ke dalam Wonderland? Belum tentu juga di sininya. Jadi masih ada pertanyaan juga di sini. Sudah jelas ini bukan editornya si Toma, si Meisudo yang diperankan sama si Asuka Kawazu ya. Dari nama juga beda kan. Si Toma itu manggilnya Mei, ini Luna gitu ya. Jadi ini emang beda gitu ya. Sang kesatria melihat adanya harapan dan tekad untuk menolong orang-orang dari si Toma ini. Jadi langsung aja si Toma ini diberikan sebuah buku, yaitu Brave Dragon Wonder Ride Book ya, yang ia masih bawa hingga si Toma nanti beranjak dewasa. Jadi dibawa terus dari dia kecil, dan dia dapetnya itu udah dari kecil gitu. Dan tindakan ini seperti apa ya, bisa dibilang mewariskan kekuatan lah ya. Jadi sebelum Toma memang sepertinya ada pendahulunya seperti si Kamen Rider Saber ini. Soalnya kan temanya kesatria sih ya. Jadi ya ada aja gitu, sama aja kayak si Koh ya dengan Master Red di serial Super Sentai Ryusoulger ya, mirip-mirip di sini. Diceritakan juga di sinopsis kalau pertarungan ini itu sudah terjadi sejak dahulu kala hingga zaman sekarang. Jadi bisa dipastikan mungkin kalau para anggota Sword of Logos ini atau para Kamen Rider ini bertarung dan terus mewariskan kekuatannya gitu ya. Jadi usernya itu turun temurun gitu, si Saber, si Blaze, si Espada dan lain-lain ini. Who knows, siapa tahu di sini ya. Jadi ada leluhurnya yang bertarung sejak zaman dulu sampai masa sekarang gitu. Dan juga apakah udah tamat nanti si Saber ini tamat, apakah nanti si Toma ini bakal mewariskan lagi kekuatannya ke orang lain?
Maaf ya kejauhan teman-teman. Ya, Ana di sini pengen ngasih prediksi aja. Jadi sepertinya sih yang Ana tangkap kekuatan pedang suci dan atau si para Kamen Rider pelindung buku ini, mereka itu sistemnya itu mewariskan kekuatan. Jadi nggak mungkin gitu satu kesatria bertarung terus ya dari zaman dulu, zaman batu sampai sekarang zaman modern, ya kan enggak gitu ya, udah kolot bisa dibilang. Jadi harus ada pewarisan kekuatan di sini ya. Dan di awal aja kita di sini udah dikasih 2 misteri lewat 2 orang. Pertama, si Saber yang sebelum si Toma ya, masternya atau yang ngewarisin kekuatan ke si Tomanya, dan si gadis kecil si Luna ya. Dan juga pastinya dipertanyakan apakah hubungan si Toma dengan si Luna ini gitu ya. Apakah cuman bucin-bucinan gitu doang gitu ya, karena banyak juga serial anime itu yang bucin-bucinan doang gitu ya. Anggap aja kalau kayak Gundam Wild Divers, kalau kalian nonton kan kayak Riku sama Sarah gitu ya. Jadi cuman kayak bucin-bucinan doang gitu istilahnya ya. Jadi ini mimpi lewat sebuah memori saat dia kecil, saat si Toma kecil. Tapi katanya si Toma ini sering langsung lupa dan tidak bisa mengingatnya dengan baik ya. Jadi memori ini atau mimpi dia ini seperti terkorup gitu ya. Jadi gampang lupa. Tidur, mimpi, terus bangun. Tadi gua mimpi apaan ya? Nah, singkatnya sih kayak gitu teman-teman. Dan diceritakanlah di sini sang pemeran utama kita saat sudah besar, yaitu Kamiyama Toma. Dia adalah seorang novelis dan mempunyai toko buku bernama Fantastic Bookstore Kamiyama. Sesuai dengan bahas case kemarin juga, Ana nggak ada protes dengan pemeran utama ini ya. Malah seneng gitu karena akhirnya dapat juga gitu Kamen Rider sosok main karakter yang dewasa dan good looking seperti ini. Ya di sini juga Toma itu sangat tergila-gila dengan buku, makanya banyak yang bilang mirip Sento, katanya mirip Sento. Jadi kalau Sento itu kan dia suka agak sengklek gitu sama botol kan, apalagi ketika dia ada botol jadi, wah botol, ya mirip-mirip kayak gitu. Cuman si Toma ini lebih ke buku gitu ya. Jadi kalau Anda lihat sih ini bener-bener sangat mirip, gaya ngomongnya dan joke-nya itu hampir mirip. Tapi kalau parah sih sesuai dengan yang Anda bahas kemarin, katanya mirip Sogo, mirip Sento, mirip apa. Tapi setelah Anda telaah sih lebih mirip Hiroyuki Kudo ya, pemeran utamanya si Ultraman Taiga di sini ya. Menurut Anda sih ya, miripnya di situ. Dan juga di sini si Toma ini selalu menuliskan mimpi yang dia lihat, mungkin termaksud juga seperti di awal episode ini ya, di sebuah buku berjudul Lost Memory. Padahal dia sering lupa gitu ya, tapi ditulis juga apa ketika mimpi dapat memori langsung ditulis biar nggak lupa gitu ya. Ini mohon maaf ya karena Anda juga nontonnya kayak masih kacau juga, subtitlenya kan banyaknya ini dari subtitle China ya. Jadi kalau misalkan soal ini kalian boleh luruskan, kalau misalkan Anda ada kesalahan silakan kalian koreksi juga ya. Kira-kira sih seperti itu. Jadi ditulisnya ke dalam sebuah buku ya. Nanti mungkin bukunya bakal terbit atau gimana, yang berjudul Lost Memory. Apakah novel atau buku Lost Memory ini isinya semua menceritakan tentang memori dan semua masa kecil si Toma. Dan juga kalau kita lihat ya, kalau kita telaah lagi di sini, si cover bukunya itu ada 1 anak laki-laki, terus juga 1 anak wanita, dan juga seekor naga. Nah, jadi kalau misalkan mau cocok logi nih teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini cuman apa ya, cocok logi asal-asalan lah ya. Mau percaya silakan, mau enggak ya udah gitu. Jadi bisa aja cocok logi si 1 laki-laki, 1 wanita dan juga 1 naga itu bisa jadi itu adalah si Toma, terus juga si Luna, dan si naganya si Brave Dragon ya. Siapa tahu ya, kalau udah jadi ya dipastikan ini bukan buku biasa gitu, karena memori Toma juga bisa dibilang kan bukan memori biasa, memori pewarisan kekuatan bisa bilang ya. Lanjut lagi teman-teman ke case keduanya. Jadi muncul heroinnya si Mei Sudo yang diperankan sama Asuka Kawazu. Pas bahas case Anda cukup ngefans nih. Wah cantik banget, imut banget, lucu banget kayak Yuria Haga gitu. Pas preskon juga Anda kirain bakal jadi cewek yang kalem, taunya berisik banget nih cewek sumpah ya. Jadi kalau diibaratkan lagi, cocok lagi mirip banget sama Shotaro dan Akiko ketika ketemu gitu, ribut gitu ya. Atau Sento pas ketemu Banjo ya. Sento sama Banjo, bukan Sento sama Mitan ya. Kan ribut tuh mereka berdua kalau bertemu ya. Mirip-mirip kayak gitulah, ribut aja gitu. Dan kita lihat juga perkembangan karakter dia dan pengaruhnya ke main karakter ini seperti apa sih Mei Sudo ini. Jadi menurut Ana itulah poin yang paling penting dari seorang heroin Kamen Rider ya. Jadi nggak cuman hanya sekedar apa ya, bisa dibilang memperlihatkan paras cantiknya doang, tapi mestinya heroin itu ada pengaruhnya juga ke main karakter ya.
Jadi seperti Mitan gitu yang penting banget sih menurut Ana perannya di situ ya. Jadi kita tunggulah seiring berjalannya cerita ini seperti apa. Kalau Izu ya jelas juga penting banget gitu kan, dimana dia sering membantu si Aruto membuat progress ki dan lain-lain. Itulah dia perannya heroin ya. Jadi pengaruhnya dia ke main karakter itu juga harus sangat berpengaruh di sini ya. Kalau Mitan juga kan kalau kalian lihat di sini awal-awal serial build terus ke tengah terus ke akhir juga perubahannya menurut Ana drastis banget ya, dari cuek bebek kan jadi peduli, baperan, gampang nangis. Nah itulah dia, ada developmentnya, ada perubahannya di sini. Kita lihat juga apakah mungkin si Meisudo awal-awal doang berisik kayak begini ya, terus nanti jadi kalem-kalem gitu, who knows, oke? Tapi yang patut diacungi jempol dari dua case ini menurut Ana ya chemistry-nya ya teman-teman ya. Jadi cuman diperlihatkan beberapa menit tapi menurut Ana di sini chemistry-nya ada dan begitu mengalir, nggak kaku juga ya. Jadi semoga kedepannya semakin bagus dan bergantung satu sama lain ya. Jadi ada pengaruh juga, dua aktor ini kan berasal dari satu agensi yang sama ya, yaitu Asia Pro. Anda juga baru dengar agensinya itu Asia Pro. Jadi mungkin udah saling kenal. Soalnya si agensinya ini sempat ngejoke bahwa si Meisudo doang yang dipilih buat jadi pemeran Kamen Rider Saber. Mereka bohong, si Tomanya katanya nggak pilih. Taunya akhir-akhir dikasih tahu Toma malah jadi pemeran utamanya gitu. Ya jadi mungkin udah ada chemistry karena mereka satu agensi di sini ya. Nah selanjutnya di sini si Toma ini memperlihatkan sebuah literatur tentang cerita Kamen Rider Zero One. Nah ini poin penting teman-teman. Ya dan isinya inilah recap ya. Jadi seperti yang Anda bilang, recap dari episode awal banget Zero One sampai debutnya Zero Two. Ya nggak perlu dibahas lagi lah dan nggak perlu dibahas banyak di sini ya. Dan banyak pertanyaan pastinya di sini dari para tokoh fans. Apakah si Zero One dan si Saber ini satu dunia atau satu universe? Nah, mulai lagi nih kita cocok logi ya. Jadi ini mirip juga seperti apa ya, Heisei Phase 2 yang satu universe dan musuhnya si Foundation X. Nah, kalau menurut Ana ya, sekali lagi kalau menurut Ana, kalau salah ya maafkan. Sekali lagi ini banyaknya prediksi. Kayaknya sih enggak satu universe ya. Apa ya, kayak kagak nyambung aja gitu ya teman-teman ya. Tema juga jomplang ya, dari teknologi ke fantasi ya. Jadi mungkin aja menurut Ana sih ini enggak satu universe nyambung abis Zero One terus langsung Saber gimana ya teman-teman. Jadi bisa dibilang ini lebih ke cerita dari universe-nya lain ya, cerita dari universe-nya lain si Zero One ini, tapi terdokumentasikan dan dibacakan sama si Toma di universe si Saber gitu. Oke? Jadi ngerti ya teman-teman ya. Jadi cerita dari universe lain yang terdokumentasikan dan diceritakan sama si Toma ya. Nah, seperti yang Anda bilang karena temanya juga sangat berbeda jauh, teknologi dan juga fantasi ya. Jadi patut ditunggu nih movie crossover-nya. Nyambunginnya gimana nih si penulis cerita ya, takutnya jadi gaje dan maksa juga gitu kan. Bisa dibilang ini juga suatu beban dan tanggung jawab yang berat karena ini adalah movie crossover pertama di era Reiwa si Saber dan si Zero One ini kalau ada gitu ya. Jadi ini juga salah satu poin penting di episode prolog ini ya. Jadi kalau kalian ada pendapat berbeda dengan Anes, kira-kira Zero One ini satu universe, beda universe, atau ada teori lain lagi, silahkan kalian tuliskan aja di kolom komentar bawah. Oke. Lanjut lagi, akhirnya di sini dunia nyata dan dunia world ini terhubung ya. Dan ada si Kamen Rider Caliber di sini dan para anggota Megiddo yang ditampakkan satu persatu ya. Jadi ada yang mukanya ganggu juga yang Anda bilang tadi. Dan mereka bilang kan di sini, ayo dimulai atau Monogatari dah Hajimari desu ya. Akhirnya sudah dimulai ya. Jadi yang menghubungkan dua dunia ini juga masih tanda tanya gitu. Apakah Caliber, apakah si Megiddo? Karena mereka juga seperti berdiam diri aja di sini dan akhirnya sudah dimulai nih gitu. Jadi ada seseorang gitu yang seperti menghubungkan si dua dunia itu atau suatu fenomena sampai dua dunia itu bisa terhubung dan terjadi ya. Nah, ini dia pertanyaan Anda. Apakah karena pertarungannya ini sudah sejak dulu, jadi suatu waktu ini bisa terhubung gitu si dua dunia ini antara real world dan juga si wonder world ini ya. Jadi mestinya apa ya, ada segelnya atau yang bikin dua dunia ini terhubung itu gimana ya, mestinya harus dijelasin lah ya. Kalau misalkan di Kamen Rider Ghost itu kan karena bapaknya Takeru itu meneliti sebuah monolit, jadi seperti terbuka sebuah portal atau gerbang gitu antara si Ganma World dan juga si Real World ya. Aduh, Ana udah lama nggak nonton Ghost Pak, jadi lupa-lupa ya. Jadi kalau ada salah tolong maafkan lah ya. Dan lebih tepatnya lagi sih di sini bagian dari kotaknya menghilang dan muncul di Wonder World ya.
Ya, jadi gitulah terkoneksi, terhubung ya. Dan juga makanya di sini ada kotak gitu ya, seperti lembaran buku, dan si kota bagian di kotanya itu munculnya di Wonderworld di tengah-tengah. Lucu juga gitu ya. Nah, lanjut. Seiring terhubungnya dua dunia ini juga diperlihatkan seorang karakter lagi, yaitu si Rintaro Shindo namanya. Jadi dia adalah second rider kita, yaitu si Kamen Rider Blaze yang sedang memegang Lion Senki Wonder Ride Book ya. Jadi ini kan banyak juga Wonder Ride Book, dan juga di belt-beltnya ada tulisan-tulisan itu. Jadi nanti ajalah kita bahasnya atau terjemahinnya teman-teman ya. Anda juga agak masih bingung dan masih mencerna. Tapi kalau kalian mau nonton juga, kalau nggak salah channelnya Om Bay udah bahas lengkap di situ. Kalian juga boleh nonton di situ ya. Channelnya Kosulogic di situ. Nah di sini lanjut lagi, cukup kaget juga Anda dengan karakter si second rider ini, si Rintaro ini. Karena pas Anda bahas scan, jadi kan, wah temanya si Kamen Rider Blaze ini singa nih. Wah pasti garang nih, macam Fua atau macam si Nago, macam si Makoto Nichan dan sejenisnya. Ternyata teman-teman salah prediksi Anda di sini. Nyatanya dia sangat friendly banget sama si Touma dan Mei sampai ngajak salaman gitu ya. Diajak salaman, bingung gitu. Apaan nih? Kan orang Jepang ngebungkuk gitu ya. Dan diperlihatkan beberapa pendekar atau kesatria dari Sword of Logos tapi lewat sebuah siluet di sini ya. Jadi yang Anda lihat di sini ada 4 ya. Jadi kan ditampakkan dulu si Sofia dulu. Jadi si Sofia itu seperti princessnya lah di Sword of Logos ya. Dan berlanjut ada seorang pendekar 4 biji yang berupa siluet. Jadi ada pendekar berpedang besar. Nah ini siapa? Menurut Anda sih ini yang hitam itu ya teman-teman ya, yang belum ada namanya. Terus kedua ada pendekar yang seperti memakai 2 garpu pedang. Tapi kalau kita lihat di sini outfitnya dia itu kayak si Rintaro, kayak si ini Kamen Rider Blaze ya. Dan ketiga ada pendekar berpedang. Ini siapa nih? Mungkin aja si ini ya, Kenzan. Ini sih agak ngaco ya, cuman Ana kasih tahu aja. Dan ada seorang berambut panjang yang memakai pedang ya. Entah ini cewek atau cowok rambut panjang gitu ya, masih dipertanyakan apakah bakal ada Kamen Rider cewek lagi. Nggak menutup kemungkinan sih, karena juga kemarin Zero One udah berani third rider itu dipakainya cewek, si Yua Yaiba ya, Kamen Rider Valkyrie gitu. Nah karena banyaknya pendekar dan sepertinya mereka semua ini adalah Kamen Rider, punya kekuatannya gitu ya, mereka itu adalah Kamen Rider di sini. Jadi masih menantikan gitu, apakah organisasi Sword of Logos ini yang notabene suci, pelindung buku, menjaga keseimbangan dunia ini, akankah ada konflik internalnya gitu antara para member ini? Karena Kaliber kan juga dulu member Sword of Logos tapi berkhianat ya. Soalnya inilah kalau misalkan nggak ada seperti konflik internal gini, menurut Ana sih jadi kurang seru aja gitu ceritanya. Jadi cuman lawan monster. Jadi semoga aja ada, atau misalkan bisa menghadirkan plot twist yang spesial lah di si Kamen Rider Saber ini ya. Oke, lanjutlah. Di sini sisanya sih adegan yang ada di trailer semua ya Gan ya. Jadi monster datang, katanya kalau menyelesaikan buku mereka akan membuat dunia baru, bla bla bla. Dan nama monsternya ini udah dikasih tahu ya, namanya itu Mamono ya. Jadi setelah Magia, terus sekarang kita dihadirkan sama Mamono. Dan di sini lanjut, Tomanya tiba-tiba dipilih oleh pedang suci. Pedang suci juga kayaknya beranggapan di sini sekarang waktu yang tepat untuk menjadikan si Toma ini Kamen Rider Saber ya. Jadi Saber itu digambarkan dalam sebuah gambar lipat, itu seorang kesatria yang berpedang api di sini ya. Ini Ana suka loh bagian ini ya. Jadi kayak ada buku lipat gitu yang ada gambar muncul. Itu yang menggambarkan si Kamen Rider Saber, seorang kesatria yang pakai pedang api gitu. Kalau di kartu Yu-Gi-Oh, Ana jadi ingetnya Flame Swordman ya. Nah, handsinnya juga sama kayak di trailer di sini ya. Jadi ditampakannya belum full banget. Jadi cuman dia ngunus pedang, boom, kebakar terus udah jadi saber gitu ya. Jadi mungkin kita bisa lihat tayangan fullnya ini, handsin sequence-nya si Kamen Rider Saber ini mungkin pas episode pertama. Menurut Anda sih full CGI ya. Nanti bakal keluar portal lah, keluar naga mungkin ya. Kalau di sini sih cuman singkat doang. Cuma henshin, jebret-jebret, dar langsung Brave Dragon. Lanjut. Di sini si Toma juga seperti tidak kaku dan seperti sudah ahli ya menjadi si Kamen Rider Saber ini teman-teman. Jadi masih menunggu juga alasan logis untuk hal ini. Apa karena memang sudah takdir dan juga pengaruh memori dia, makanya dia ketika langsung henshin jadi Saber kayak nggak nanda kure, apa ini? Jadi dia langsung ahli gitu. Cat. Mungkin aja seperti si Zio ya. Jadi kan dia itu udah ada proyeksi dia bakal jadi Oma Zio. Jadi mungkin aja ketika bertarung dia sudah ahli. Tapi kalau bisa dibilang Zio juga nggak ahli-ahli amat pertama. Dia nonjok juga kayak masih heran gitu. Nangka, Ike no Kigashiru gitu. Baru beraksi dia.
Nah gitu, ini kan langsung bener-bener ahli gitu ya. Jadi masih menantikan juga yang kayak Gayem juga gitu. Ketika dia Henshin berubah terus kayak bodoh-bodoh Cilepeng, kayak apaan nih, apaan tuh. Jadi itu menurut Ana yang bikin serial Kamen Rider itu semakin realistis ya. Oke, lanjut lagi di sini akhirnya Blaze juga ikut bertarung di sini tapi belum diliatin ya Henshinnya si Rintaro di ini, dan juga keluar motornya dan motornya si Saber dan juga APV-nya si siapa? Si Blaze teman-teman. Dan di tengah-tengah pertarungan ini keluar si Espada ya, Third Rider di sini, dan mengatakan ketika Toma mendapatkan ingatannya 10 tahun lalu, jadi pertarungan sesungguhnya ini akan dimulai ya. Jadi ketemu aja belum tapi udah manggil nama si Toma. Jadi memang sepertinya Sword of Logos ini sudah memperhatikan si Toma ini sebagai pewaris Saber ketika ia ini diberi Wonder Right Book oleh pengguna Saber atau pedang suci sebelumnya gitu ya. Jadi udah diproyeksikan nih. Jadi kayak dipantau terus nih ya. Ini orang bakal jadi pewaris Saber, kita tungguin aja sampai waktu yang tepat, sampai dia Henshin. Makanya dia seperti udah pada kenal si Rintaro, si Espada ini udah pada kenal sama si Toma gitu. Oh, kamu Toma gitulah, mungkin kayak gitu ya. Ya udah segitu aja mungkin teman-teman, prolognya singkat tapi Agan Reza di sini bahasnya seabrek ya. Mohon maaf teman-teman, karena kalau udah gini emang rame kita itu diskusi dan spekulasi ya. Kalau misalkan ada kesalahan teori saat serialnya sudah tayang, ya sudah, nggak apa-apa ya. Namanya juga berpendapat dan berprediksi. Jadi semua yang udah Ana utarakan sini, kalau soal prediksi dan pendapat dan tadi spekulasi, bisa aja 99% salah ya. Jadi tolong dimaklumi aja. Makanya kita diskusi aja di kolom komentar ya. Dan Ana harap juga banyak dari kalian yang ingin mengutarakan pendapat soal episode prolog Kamen Rider Saber ini ya, setelah mendengar bahasan dari Ana. Oke teman-teman, segitu aja. Kalau ada poin yang Ana kelupaan juga silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Kalau ada yang salah, menurut kalian salah ya silahkan kalian koreksi ya. Sekali lagi ini kan serialnya belum tayang gitu ya. Jadi belum banyak bahan yang bisa dibahas segala macam. Jadi Ana juga cuman mengaca pada trailernya tok, tidak ada dari referensi manapun ya. Inilah pendapat Ana seperti ini. Ya udah segitu aja teman-teman. Kita tunggu aja. Kalau ada updatean terbaru lagi soal Kamen Rider Saber, pasti sesegera mungkin Ana bakalan bahas di episode Tokusatsu seperti biasa ya. Pokoknya kalian tungguin Kamen Rider Saber tayang tanggal 6 September 2020 episode satunya ya. Sehabis Zero One tamat. Oke, thank you teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kita bye-bye.